Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin berbagi gitu ya, ingin berbagi tentang apa namanya soal mengenai geometri gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nih soal ini ya, kalau kita lihat gitu ya, yang ditanya itu lingkaran warna biru ya gitu, luasnya berapa gitu ya. Nah, sementara yang diketahui ya sedikit sekali gitu, cuman panjang sisi 4 itu aja gitu ya. Mungkin kalau kalian nggak berprasangka baik gitu, nggak optimis gitu ya, mikirnya udah jauh-jauh gitu ya. Ada persegi yang eh, panjang sisinya 2 strip, ada yang panjang sisinya 1 strip gitu, ya. Terus hubungannya apa dengan sisi 4 itu? Gitu, ya. Kemudian bagaimana caranya gitu dari sesuatu yang rasanya sih nggak berhubungan sama lingkaran itu, tapi kok bisa disuruh mencari solusinya itu Pak luas lingkarannya berapa ya. Nah, sebenarnya kalau yang namanya geometri itu ya memang Master dapat masukan banyak sih dari para netizen yang ngasih komentar gitu, bertanya ke Master gitu ya. Master ini kalau geometri itu gimana sih caranya supaya bisa diselesaikan gitu. Karena kayak kayak mereka tuh merasa perlu abstrak juga gitu ya. Padahal sebenarnya kalau geometri itu ya kalau menurut Master nggak sosok amat gitu. Asal kalian bisa menguasai paling enggak prinsip-prinsip dasar dari elemen geometri lah gitu, ya kayak sifat-sifat garis sinus segala macam gitu ya. Nah, contohnya di sini ya, kalau Master lihat kita ada dua dua apa bisa identifikasi ada dua garis sinus ya karena lingkarannya kan menyinggung sisi-sisi dari persegi yang panjang sisinya adalah 1 strip itu. Jadi kalau katakanlah ini isinya adalah titik singgung pertama gitu ya. Kemudian kita coba hubungkan dengan titik singgung yang satu lagi yang ke bawahnya. Nah, ini ya. Gitu. Oke. Nah, anggap aja gitu. Anggap aja apa namanya? eh, kita hanya mengetahui minim sekali gitu namanya sifat geometri gitu ya. Tapi kalau kita telusuri satu persatu gitu, lama-lama kalian nanti akan lihat sendiri gitu bahwasanya eh, pemahaman jadi mudah karena sifatnya dasar-dasar aja ya. Seperti contohnya kayak kayak apa namanya? Kayak dua dua titik singgung ini kan kalau dihubungkan maka mereka akan bertemu pasti di pusat gitu kan. Karena kan yang namanya apa namanya yang namanya diameter atau jari-jari dari sebuah lingkaran itu kan tegak lurus dengan garis singgungnya gitu kan. Jadi pasti bertemu di pusat ya. Nah, kemudian kalau kamu teruskan ini ke sini pojok dari persegi yang panjangnya R ini, range R ke sini gitu. Maka akan terjadi apa? Segitiga sama kaki gitu. Yang mana segitiga sama kaki gitu? Ini. Nah, ini yang master tunjukkan dengan kursor master nih ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ya kalau kamu bisa lihat ya, bahwasanya kan sisi dari R yang tegak ini kan sama dengan apa sejajar dengan sisi dari persegi yang panjang stripnya R yang tegaknya juga gitu, yang sisi tegaknya gitu. Nah, kalau misalkan master anggap di sini sebutnya itu adalah M gitu, maka sesuai dengan sifat garis R pasti ini M dong, ya gitu ya. Gitu. Karena sifat dari segitiga sama kaki ya, maka di sini juga M ya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian karena sifat sudut penipu dari persegi yang panjang sisi strip 2 gitu, maka di sini pasti 90 mid N gitu ya. Sementara kalau kita melihat kepada persegi dengan panjang R ini ya, maka dengan demikian pastinya sesuai dengan sifat-sifat sudut penipu pasti sini M ya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian juga yang pasti ya, di sini panjang sisinya pasti R. Kan persegi dengan panjang sisinya R. Katakanlah yang persegi yang CP2 itu panjangnya B lah gitu ya. Di B gitu ya. Di B. Ya. Gitu. Nah, kalau kita ikuti trigonometri gitu ya, perhatikan segitiga yang Master tunjukkan dengan kursor ini ya. Maka dengan demikian ya, itu bisa kita buatkan persamaan berdasarkan trigonometri ya, eh, bahwasanya adalah ya panjang sisi persegi 2 strip itu adalah B, misalkan B itu ya. B itu tidak lain adalah menurut trigonometri 2R dikalikan dengan cos N. Ya.
Artinya pernyataannya ekuivalen dengan bahwasanya cos M itu adalah B per 2R gitu ya. Cos M itu adalah eh, B per 2 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat nih segitiga yang di bawah ini, itu kan melibatkan panjang sisi B, R, dan 4. Sedangkan B sama R kita udah punya modal. Ya. Gitu ya. Nah, coba kamu buat persamaan aturan kosinus itu. Bahwa kuadrat sisi depan sudut M jadi 4 kuadrat gitu. Ya. 4 kuadrat gitu ya. Adalah jumlah kuadrat sisi yang membentuk M, jadi B kuadrat tambah R kuadrat gitu. Min 2 kali perkalian dua sisi yang membentuk M 2BR ya, dikalikan dengan cos M. Ya, gitu. Sementara kan cos M-nya B per 2R, jadi B kuadrat tambah R kuadrat ya, min 2BR dikalikan dengan B per 2R gitu. Ya, hasilnya adalah B kuadrat itu, karena 2R kan bisa dieliminasi. Ya, jadi dengan demikian B kuadrat tambah R kuadrat ya dikurangi dengan B kuadrat gitu. Hasilnya adalah R kuadrat ya. Nah, kalau R kuadratnya 4 kuadrat kan berarti R kuadrat 16 nih. Ya. Sedangkan ditanya apa? Luas lingkarannya kan? Kan pi R kuadrat. Luas lingkaran kan? Ya. Berarti blue areanya itu ya. Blue-nya itu adalah tinggal pi kali R kuadrat gitu. Ya. Tinggal pi kali R kuadrat ya. Gitu. R kuadratnya nggak usah diakalin lagi, R-nya kan mau dipakai kan, R kuadratnya kan. Ya udah tinggal 16 pi aja kan. Ya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Dari soal yang kelihatannya rumit, ternyata cuma 3 langkah itu selesai gitu. Ya. Makanya itu tadi Master bilang, jangan tertipu dengan pengambilan. Ya. Tetaplah berpegang teguh pada prinsip-prinsip geometri, ya, prinsip geometri, sehingga step by step kalian akan bisa menyelesaikan persoalan geometri ini. Ya. Ternyata gampang kan? Ya. Ya karena kita menguasai, kalau kita menguasai prinsip-prinsip dasar geometri jadi gampang. Ya. Jangan tertipu sama penampilan. Ya. Oke, Master pikir cukup sampai sini ya. Kita jumpa lagi pada soal-soal menarik berikutnya dan soal menantang berikutnya ya. Tetap semangat, tetaplah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.